Jadi gini Pak, saya tuh mau ngobrol-ngobrol sama Bapak. Kemarin nih, baru kemarin banget kan, Ya. isu-isu tuh lagi hangat banget, baru banget kemarin nih Pak Presiden tuh mengomentari tentang social commerce Pak. Hmm. Dimana social commerce dia mention kalau TikTok itu udah nggak boleh jadi alat jualan lagi. Menurut Bapak gimana sih? Oke. Ya berarti kemarin ya, tanggal 25 25, September kemarin ya, pas gajian, bener. Pak Jokowi mengeluarkan statement resmi bahwa TikTok sebagai sosial media commerce yang ada sosial media dan juga e-commerce platformnya yang terintegrasi dilarang. Kalimatnya kan begitu ya. Iya. Dilarang ya, ditutup Nggak atau boleh dilarang, pokoknya jualan. nggak boleh jualan ya, nggak boleh jualan di situ. Nah, emang isunya kan sudah mulai mengangkat ini, naik ini kan dari sejak 1-2 bulan terakhir ini kan sebetulnya. Dimana kalau seandainya kita merunut ke belakang, kalau saya ngelihat telusuran berdasarkan media, baca di media-media ya gitu loh. Sebenarnya isu awalnya itu kan mengangkat isu tentang 3 hal. Pertama adalah bahwa gara-gara social commerce platform ini kemudian telah mengakibatkan terjadinya banyak teman-teman UKM yang di offline, terutama di Tanah Abang ya, menyebutkan pada saat itu Tanah Abang, grosir Tanah Abang itu sepi. Ya. Dan tutup kios-kiosnya ya gitu loh. Itu isu pertama yang diangkat. Isu yang kedua diangkat itu adalah tentang predatory price, bahwa di platform terutama disebutkan TikTok sebagai social commerce itu harga itu udah banting-bantingan, kanibal, predatory pricing tersebut di situ karena harganya murah-murah apa dan sejenisnya, sehingga itu juga mengakibatkan nambah parahnya kemudian teman-teman yang ada di grosiran Tanah Abang juga pada tutup. Yang ketiga kemudian adalah isu monopoli ya. Monopoli ini terkait dengan ekosistem dari sejak kemudian sosial media yang membangun awareness, kemudian konversi ke platform sebagai platform e-commerce perdagangannya, itu menghasilkan sebuah big data yang besar sehingga algoritmanya kemudian dikuasai sehingga mereka bisa disinyalir kemudian mengontrol big data tersebut dan algoritmanya mengarahkan kepada kemudian brand-brand owner atau produk-produk owner yang bisa jadi dari para trading e-commerce reseller yang cross border dari international market yang supply-nya. Nah, sebenarnya 3 isu kan yang kemarin diangkat itu. Ya. Bergulirlah kemudian, dan itu kalau nggak salah Kemenkop kan awalnya yang mengangkat, kemudian perdagangan menyambut di situ. Nah, sekarang kemudian adalah kemarin adalah Pak Presiden menyampaikan pernyataan resminya. Nah, jadi dalam kapasitas ini mungkin kita jabarkan dulu ya gitu loh. Kalau kita ngelihat sebenarnya akhirnya dari respon ini kan disiapkan Kemendag, Kementerian peraturan Permendag ya, peraturan Kementerian Perdagangan nomor 50 tapi belum ditandatangani, akan mengatur ini semuanya di situ. Cuman kita juga harus paham bahwa kemudian yang ngangkat tentang UKM itu kan isunya itu adalah dari Kemenkop. Yang ngelola tata perdagangan dan perniagaan itu adalah Permendag. Makanya peraturannya keluar dari Permendag ya, Kementerian Perdagangan. Nanti yang ngatur platform itu kan Keminfo. Ya. Ya kan? Nah, ini juga belum, saya nggak tahu Ya. terharmonisasinya seperti apa di situ dan seberapa cepatnya. Namun saya yakin bahwa sampai 1-2 bulan ke depan belum ada perubahan yang ada lah ya gitu, tetap masih bersama. Dan kalaupun nanti ada, mungkin sebatas teknisnya nanti di TikTok itu tombol warna kuning atau di aplikasinya yang ada gambar keranjang atau shopnya itu, tokonya itu mungkin itu di take out lah gitu loh. Tapi kan itu juga harus dengan aturan yang ada kan gitu loh, peraturan. Karena sebetulnya sampai hari ini peraturan bahwa kemudian di sosial media aplikasi tidak boleh ada logo shoppingnya atau warna keranjang kuningnya kan belum ada aturan itu di situ. Jadi kalau dari kacamata si TikToknya sendiri kan sebetulnya as a social commerce belum ada aturannya dan sebenarnya belum ada yang dilanggar sih gitu loh. Cuman memang isunya kan dari yang tadi karena gara UKM, Tanah Abang dan sejenisnya. Nah, yang jadi permasalahan ini kita perdiskusikan, Tanah Abang itu beneran gara-gara ini apa enggak kan gitu loh di situ. Nah, itu yang harus kita lihat sih sebetulnya.
Tapi kan kalau berbicara tentang social commerce itu kan nggak cuma TikTok aja ya Pak. Maksudnya menurut saya saat ini WhatsApp, Instagram itu kan juga ada yang tadi tombol itu Pak. Kita bisa berbelanja langsung. Tapi kenapa ya yang di highlight tuh TikTok? Apa karena lagi booming aja atau gimana tuh Pak? Kalau menurut Bapak? Kalau menurut saya karena memang in the good way blessing-nya, di mana TikTok dalam 1,5 tahun terakhir ini kan menjadi vibe dan hype yang luar biasa, merubah perilaku baik itu penjual maupun pembeli, itu menjadi merubah perilaku yang dengan secara masif terjadi kan gitu loh, pergeseran yang tadinya ada sosial media, ada e-commerce, ada social commerce nih ceritanya, ya kan? Sosial media itu terkait konten, aturan dan sebagainya udah pernah diatur kan, di situ ada aturannya. E-commerce-nya sudah pernah diatur di situ dengan Perpres nomor 74 kalau nggak salah dulu. Kemudian, nah ini muncul hal yang baru, social commerce di situ, menggabungkan sosial media dengan commerce di situ. Nah ini juga harus dipahami, sosial media itu kan tentang anything platform atau kemudian hal activities terkait dengan interaksi, baik itu konten maupun itu kemudian berupa interaksi engagement antar manusia, kan basicnya dari sosial media kan seperti itu kan di situ. Nah, kalau dalam perspektif brand tata niaga, maka sosial media itu dipakai untuk melakukan proses komunikasi. Betul. Makanya ada kontennya, ada proses komunikasi, sehingga output targetnya adalah berupa reach, impression, nantinya outputnya adalah berupa brand awareness. Betul. Kan gitu. Communication, brand awareness, agar kemudian terjadi brand awareness di situ. Informasi. Nah, e-commerce adalah platform untuk perdagangan. Di situ ada kayak layaknya pasar, ada penjual dan pembeli, ada transaksi, ada kemudian payment, dan dari situ ada proses pembayaran dan sejenisnya, plus juga ada kemudian karena ini adalah online, ada juga masalah tentang kemudian logistik dan pengirimannya, karena ada pemindahan barang fisik tadi di situ. Nah, baik itu domestik maupun itu cross border internasional, kan ceritanya begitu. Nah, kemudian terjadilah penggabungan dua ini di situ. Penggabungan dua ini yang tadinya brand awareness yang dibangun melalui konten, di mana kontennya dulu adalah teks, ya, makanya ada social media messaging. Kemudian berubah menjadi 2D, berupa gambar, kontennya berupa gambar, artinya foto dan sejenisnya. Kemudian sekarang berupa kemudian video. Nah, sekarang naik lagi video jadi live streaming, kan gitu loh. Jadi interaktif jadinya kan, jadi interaktif gitu loh. Nah, ini ranah sosial medianya tadi, bagaimana mengkomunikasikan dan membangun awareness dan membangun komunikasi di situ tentang perdagangan ceritanya. Di-convertnya di platform e-commerce, perdagangan. Nah, ini digabung, terintegrasi di situ ceritanya. Nah, dua di awal itu kan sudah diatur kelolaannya. Yang satu ini kan baru hal yang terjadi 1,5 tahun ini, memang belum ada yang ngatur, maka kemudian isu ini diangkat dengan triggernya tadi para UKM. Pertanyaannya, apakah ada korelasi sebetulnya isu ini dengan gara-gara platform ini terjadi di situ? Nah, ini yang harus kita diskusikan kan sebetulnya di situ. Itu yang kalau ditanya tentang platformnya di situ. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kan begini, kenapa cuman TikTok kan tadi kan pertanyaannya. Sementara Shopee, Tokopedia, Lazada, mereka juga punya Shopee Live, punya TikTok Play, Tokopedia Play, kemudian punya juga Lazada Live juga dan sejenisnya. Nah, mereka yang berangkatnya dari e-commerce naik menjadi social media platform, kenapa tidak menjadi bermasalah? Iya, jadi positioningnya tuh sebenarnya kalau dari sosial media ke marketplace, ke commerce gitu, jadinya socio commerce. Tapi dari commerce pun beralih ke sosial media juga. Shopee, Tokped segala macam ada live streamingnya gitu. Kenapa itu juga tidak dipermasalahkan gitu kan maksudnya? Bahasa gampangnya kan gini, kalau berangkat dari sosial media itu, kalau si TikTok itu ada FYP-nya. Jadi ketika ini diinvest, maka kemudian terjadilah FYP, kan besar sekali awareness-nya, sehingga konversi. Nah, ini terbalik.
platformnya itu dari e-commerce kemudian live streaming. Nah, ini kan belum menjadi sosial media nih utuh. Betul. Si Shopee-nya, si Tokopedia live streaming-nya, kan itu kan belum menjadi sosial media utuh. Di situ. Nah, ini yang mungkin menjadi seolah-olah dalam tanda petik tidak terjadi ketidakseimbangan playing field dalam berkompetisi. Ya. Di situ. Sementara ini kan hal baru nih bagi si sosial media turun menjadi konversi kan gitu loh. Nah, sebetulnya kalau mau dirunut lagi tentang sosial media commerce, kalau kita berbasis messaging chat yang teks, WhatsApp itu sudah duluan. WhatsApp dia menginsert kemudian kan ada katalognya. Yeah. Dan bahkan bisa payment juga di dalamnya. Kan sebetulnya sosial media yang mengkonversi kemudian terhadap konversi perdagangan kan gitu loh. Nah, permasalahannya kemudian WhatsApp yang messaging chat commerce ini, kita menyebutnya chat commerce atau messaging commerce ini tidak se-advance algoritma dan big datanya kayak yang social commerce ini. Marketplace. Kenapa? Karena kan dia individual chat commerce-nya. Jadi misalnya satu brand, dia brand itu aja di situ. Nah, kemudian berikutnya adalah si WhatsApp-nya sendiri. Ini kan bukan menjadi sebuah platform yang memang bermain di e-commerce dan di di sosial medianya. Dia lebih kepada communication. Messaging platform kan gitu loh. Nah, mereka belum sampai pada membangun big data dan algoritmanya sampai saat ini. Itu pun kita nggak tahu di belakang layarnya mereka sudah melakukan itu atau belum kan. Tapi mereka belum bikin ekosistem e-commerce secara keseluruhannya nih si WhatsApp-nya di situ. Jadi kalau memang dirunut kan mulainya dan sampai di level sekarangnya itu kan beda-beda. TikTok dari sosial media ke e-commerce, Shopee, Lazada, kemudian Tokopedia dari e-commerce mau bikin ke social commerce gitu, ke sosial medianya. Ada yang sosial media juga yang berbasis messaging dan teks atau chat itu kemudian membangun commerce-nya juga, tapi belum membangun ekosistem e-commerce secara keseluruhan, digital ekosistemnya, sehingga algoritma dan sejenisnya nih. Nah, ini kan beda-beda. Nah, kalau ditanya sebetulnya apakah dulu saya pernah bilang YouTube, Netflix udah mulai nyiapin loh commerce-nya sebetulnya. Karena ke depan pasti bayangkan aja berapa juta, berapa ratus juta orang di dunia atau di Indonesia, berapa juta orang yang membership Netflix, tiap hari nonton Netflix, drakor dan sejenisnya. Tinggal dipasangin kemudian shoppingnya, keranjangnya kan dia udah jadi media commerce lagi. Iya, betul. Iya kan? Di situ. Nah, apakah kemudian nanti aturan ini akan menyelesaikan permasalahan? Memang Indonesia akan menutup inovasi ini? Saya sih nggak yakin ke depannya kita akan ngikutin, cuman sepertinya pemerintah sedang mengatur tata kelolanya nih. Dari kekhawatiran isu-isu yang ada ini. Menurut Bapak, Bapak believe ini akan tutup beneran enggak. Atau emang jangka panjangnya enggak? Ini akan diatur. Mungkin alurnya saja nanti yang akan berbeda. Akan diatur. Kenapa? Karena kalau nanti akan dipisahkan antara sosial media dengan e-commerce, berarti kan aturan itu juga harus berlaku kepada yang sebaliknya, yang e-commerce bikin sosial media kan gitu loh. Diatur. Nanti tinggal masalah pengaturan, bahwa ditutup totalnya enggak, cuman alurnya nanti yang akan diikutin. Atau mungkin bisa jadi aturan e-commerce keluar izin A, sosial media keluar udah ada izin A, yang dipersyaratkan nanti sosial commerce ada prasyarat tambahan. Saya yakin teman-teman TikTok dan teman-teman ini pasti akan melakukan compliance baik secara teknis, teknologi dan sistem, maupun secara platformnya itu gitu loh, dan kebijakan itu untuk mengikuti kebijakan compliance-nya nantinya gitu loh. Terus nanti untuk kedepannya menurut Bapak akan ada inovasi apa lagi sih Pak? Misalnya kayak akankah ada lagi socio commerce berkembang kedepannya tuh kayak gimana Bapak ngeliatnya? Banyak ya gitu loh. Sekarang aja lagi ramai metaverse. Bikin AR, VR, augmented dan sejenisnya, jadi kemudian metaverse. Bisa jadi nanti akan menjadi meta commerce. Basisnya nanti game commerce, gamification, dari gamification, game commerce. Entah apa-apa lagi media commerce, menggabungkan digital TV dengan kemudian ini yang sekarang sudah mulai ada gitu loh dengan. Nah, artinya apa? Artinya kalau perkembangan inovasi dan teknologi ini menjadi
sebuah keniscayaan masa depan, saya nggak yakin pemerintah Indonesia akan menolak ini. Di situ siapapun nanti pemerintahnya pasti akan mengikuti perubahan zaman ini karena udah keniscayaan perubahan ini akan terjadi gitu. Nah, cuman kan isunya menjadi gini, yang diangkat isu kemarin tuh relevan nggak sih dengan aturan yang akan dibikin kan gitu loh terjemahan. Sekarang gini deh pertanyaannya, kita satu-satu ya yang diangkat adalah Tanah Abang, grosir. Dia kan pasar B2B, grosiran di situ. Dari sejak sebelum COVID dan COVID itu sudah sepi. Kalau kita ngerunut kemudian ITC pun yang grosiran, ada Mangga 2, ada yang elektronik, banyak tuh yang di Fatmawati, itu kan grosiran B2B kan, ada spare part, itu kan banyak B2B, mereka menjual kepada retailer atau grosir kepada yang di daerah-daerah, di situ. Nah, dari sejak sebelum COVID dan pada saat COVID terjadi, mereka itu berubah. Tidak lagi datang ke pasar, tapi mereka ngirim katalog, akhirnya ngordernya online. Di situ. Nah, pertanyaan basicnya gini, apakah Tanah Abang tutup, retail-retail yang belanja di grosiran yang dari daerah yang tadinya belanja ke Tanah Abang, apakah pindah ke TikTok pertanyaannya? Saya yakin enggak. Gitu loh, karena dia kan buat B2C. Benar. Nah, mungkin ini juga, ini pengalaman aja ya, pengalaman saya ya, gitu loh, bukan data empirik yang ini, tapi pengalaman. 3 minggu lalu, atau 4 minggu yang lalu sebelum saya pergi umroh, saya belanja keperluan itu berturut-turut 2 weekend di ITC Tamrin City. Tamrin City kan buat B2C. AC-nya dingin, apa ini, rame kok. Rame. Nah, pertanyaannya kan menjadi, apakah ini bermasalah tentang sebuah grocery platform offline market kayak Tanah Abang? Atau juga termasuk UKM secara keseluruhan? Di situ itu pertanyaannya. Tapi kalau kita ngomongin B2B yang tadinya orang dari daerah naik pesawat datang untuk belanja di mana di Tanah Abang dan sejenis yang pakai B2B, sekarang udah bisa kirim katalog pakai online dan sejenisnya dari sejak COVID. So why kenapa orang nggak datang? Gitu loh kalau ngomongin ini. Kemudian yang kedua, saya nggak tahu di daerah kenapa teman-teman nggak belanja ke Tanah Abang. Jangan-jangan memang absorpsi pasarnya di daerah juga bermasalah gitu loh, absorpsi pasarnya. Jadi bukan karena masalah tentang TikTok-nya gitu loh, atau social commerce-nya. Nah, ini yang harus diperdalam sebetulnya permasalahannya. Kemudian yang kedua yang diangkat tentang predatory pricing. Loh, harga. Predatory pricing itu apa hubungannya dengan platform? Yang menentukan harga itu kan si prinsipal atau brand owner. Saya misalnya punya brand Hadi. Saya jualan ada di offline, saya punya toko offline, saya jualan juga ke reseller yang ada di offline, ceritanya gitu. Tapi saya juga jualan di Shopee, di Tokopedia, di Lazada. Tapi saya juga jualan di TikTok. Nah, itu kan segmen saya berbeda-beda. Urusan saya di Shopee misalnya, di TikTok karena ini channel baru, dan buat saya untuk nge-reach market yang lebih luas, TikTok saya pakai untuk bangun awareness brand Hadi. Akhirnya saya kasih subsidi di sana. Biar awareness brand Hadi ini terkenal. Buat saya, TikTok saya gunakan channel sebagai awareness. Shopee yang lainnya, saya atur harganya dan sejenisnya. Tapi ini pun karena untuk awareness, saya kan nggak setiap saat. Saya banyak membangun untuk mungkin sesaat saja, untuk agar awareness-nya naik. Nah, pertanyaannya, kanibalisasi atau predatory pricing tadi, apakah itu kemudian pemerintah harus atur? Kan pertanyaannya gitu. Nah, itu kan kebijakannya prinsipal atau brand owner. Oke, pemerintah kemudian berdalih. Predatory pricing-nya ini adalah mengikat kepada kemudian kalau seandainya tentang cross-border internasional. AliExpress lah, Alibaba lah, yang dari internasional di situ. Nah, ini tentang predatory pricing yang seperti ini kan sebetulnya dari tata kelola supply chain. Ekspor impor itu kan diatur. Dulu de minimis itu, oke, saya mungkin satu-satu dulu ya. Barang yang ada di Indonesia dijual itu dari hasil import itu terbagi menjadi ada 3 komponen. Satu adalah barang eksimpor. Eksimpor itu adalah barang, diimport biasa, dia untuk mengcover di Tanah Abang jualan di offline, tapi juga untuk jualan di online. Ada yang normal atau kemudian normal impor. Normal impor itu ya
lu ngimpor. Contoh teman-teman misalnya S Hardware, apa itu kan impor banyak barangnya. Informa atau kemudian banyak lah Miniso apa itu kan barang impor. Teman-teman yang UKM yang importer barang bukannya toko apa misalnya entah gamis apa kan dia ngimpor juga. Itu yang disebut namanya kemudian normal impor. Ada yang ketiga adalah retail impor, retail cross border impor itu adalah kemudian kita si Shopee misalnya atau kemudian si TikTok tadi buka kemudian retail end user B2C di sini tapi di fulfillnya dari Cina. Connect dengan misalnya Alibaba, AliExpress atau apapun itu misalnya gitu. Nah, pertanyaan predatory pricing ini adalah sebenarnya bukan masalah predatory pricingnya. Kalau memang harga dari sananya udah murah, ya kan? Pertanyaannya adalah Indonesia sanggup nggak produksi barang di lokal ini lebih murah dari barang yang di sana? Nah, kalau kita tanya bahwa predatory pricing gara-gara tata kelola impornya, enggak. Sebelumnya de minimis kita itu adalah import retail tidak boleh lebih dari $3. $3 itu berarti berapa? Sekitar 45.000 kan? 45.000. CIF termasuk cost and freight, ya kan? Barang cost and freight sehari satu order satu alamat tidak boleh lebih dari $3. Maka kalau di bawah $3 dia free custom. Sekarang saya tanya, pernah nggak kamu beli di platform internasional seharga di bawah $3 sudah termasuk ongkir dan sejenisnya? Berapa persen jumlahnya yang seharga 45.000? Berapa ya? Kalau udah di atas 45.000, kita harus declare, kita harus bayar custom. Kan dia bayar juga ke pemerintah. Artinya kalau dia bayar custom kan jadi legal impornya. Apalagi yang tadi ex-import, dia kan mendeklar. Teman-teman tadi apa namanya S Hardware atau tadi Miniso atau apa, dia kan mendeklar dan dia bayar custom kok. Apalagi yang normal impor udah jelas-jelas bayar custom. Di situ. Jadi predatory pricing-nya itu dari mana? Analisanya gitu loh. Bahwa kan yang dijual di TikTok pun bisa jadi adalah para importer reseller yang dia ngimpor dari Cina, punya toko offline, jualan di Tanah Abang, tapi jualan juga di online. Harga di pasar online-nya kemudian dikanibalisasi, diturunkan yang ini karena dia bangun awareness juga. Kemudian harga yang ke daerah, ke grosir dan retail yang lainnya, dia harganya lebih tinggi. Saya tanya, itu kan kebijakannya dia. Kenapa pemerintah harus atur? Karena kan sekarang mereka prinsipal udah punya banyak channel untuk berjualan. Exactly, itu satu. Yang kedua, kan sebetulnya sudah diatur. Nah, kemudian ada muncul kan de minimis $3. Ada muncul lagi barang yang di atas $100 tidak boleh jualan, kan ceritanya gitu. Jadi udah import, kemudian kalau $100 nggak boleh di online jualannya. Pertanyaan gua adalah simple gitu loh. Ada nggak produknya yang di Indonesia lebih murah? Nah makanya saya yakin pemerintah akan ngeluarin $100 nanti diatur plus kemudian harus di atas $100 nih barang impor, plus kemudian yang boleh nanti ada positive list yang boleh kategori apa saja, misalnya kayak gitu. Ya, apa bedanya dengan tata kelola yang terjadi sekarang? Sama aja, nggak ada perubahan kok tentang tata kelola impornya. Jadi tentang predatory pricing itu nyambungnya di mana isunya gitu loh. Pertanyaannya kan seperti itu. Nah, yang ketiga tentang monopoli big data dan algoritma. Ini saya setuju isunya. Dari jadi sejak e-commerce, dulu perdagangan offline, e-commerce, sekarang social commerce. Yang namanya big data itu harus dikontrol oleh pemerintah. Itu domainnya pemerintah. Gitu. Nah, sehingga tidak kemudian pemerintah itu bisa mengontrol potensi-potensi dan resiko-resiko dari trade eksternal dan internasional trade antar negara. Big datanya harus dikontrol. Saya setuju tentang itu. Cuman pertanyaannya gimana cara ngontrolnya? Di lembaga mana mengontrolnya? Di situ. Nah, jadi kembali lagi ke isu yang tadi social commerce ditutup dan sejenisnya. Ya, saya sih setuju pemerintah mengangkat ini kepada poin yang ketiga tentang big data.
Tapi kalau predatory pricing, pemerintah mau mengatur predatory pricing yang itu sebenarnya urusan domainnya para prinsipal dan para brand owner. Kemudian tentang hubungannya UKM Tanah Abang mati dan gue sih kayaknya nggak nyambung yang itu gitu loh. Belum nyambung lah. Saya nggak tahu nyambungnya di mana. Persepsi saya. Oke. Dan pandangan saya seperti itu. Kalaupun nanti ke depan akan dikelola, aturan teknisnya nanti akan keluar. Social commerce itu seperti apa tombolnya. Nah buat saya teman-teman, bukan masalah tentang TikToknya akan ditutup, ini akan ditutup. Bukan itu poinnya gitu loh. Mereka sampai saat ini sejauh ingat saya kan mereka tidak melanggar apapun gitu loh. Mereka izinnya jalan sebagai sosial media dan sebagai e-commerce juga jalan seingat saya. Karena kalau melanggar kan harusnya udah ditutup dari kemarin dong. Dari kemarin-kemarin kan gitu loh. Artinya gak usah ribut sekarang, tutup aja kan kalau mereka melanggar kan aturannya kan gitu loh. Tapi masalahnya kan ini kan aturannya justru belum ada kan gitu loh. Di situ dan kemudian ada hal yang heboh. Jadi kemudian udah sok direview ulang. Diredefinisi ulang, tinggal kemudian bagaimana caranya mengelola playing field yang sama gitu loh. Cuman pandangan saya belum menemukan sesuatu konteks yang pas antara isu yang diangkat di awal tadi tentang Tanah Abang tutup gara-gara platform, predatory pricing gara-gara platform. Saya itu belum menemukan kontekstual kolerasinya di situ dengan aturan yang akan dikeluarkan tentang menutup ini. Jadi belum kelihatan itu. Tapi kalau tentang big datanya saya setuju bahwa big data itu adalah harusnya menjadi sebuah strategic issue domainnya government sebagai pemerintah di situ. Gitu ceritanya. Sip. Makasih Pak ngobrol-ngobrolnya, seru banget nih tentang social commerce isu. Dan kita akan nanti terkejut lagi dengan hal-hal yang inovasi baru lagi. Benar. Entah meta commerce, entah hologram commerce nanti kedepannya akan banyak lagi inovasi-inovasi yang terjadi ya pasti Pak. akan terjadi lagi. Berhenti di social commerce. Setelah kita punya kasus dulu tentang Gojek dan Grab ribut kan di awal-awal dulu ya gitu loh. Kita sampai ada demo, ada ini dan sejenisnya. Akhirnya kan terjadi harmonisasi kan. Iya, adaptasi. Pada akhirnya gitu loh. Dan saya yakin itu pun akan terjadi di kasus, bukan di kasus, di isu yang lagi hot inilah.